aku mendapatkan sebuah saran ataupun motivasi dari temenku waktu aku kuliah di Jogja kemarin. Dia bener-bener bilang kayak gini, hidup ini gak ada finishnya, dan kesuksesan orang bukan ditentukan oleh umur. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Wild Oliver. Jadi pada video kali ini aku akan berbagi cerita maupun sudut pandangku terhadap sebuah hal, yaitu gap year, ataupun mungkin ini cocok juga buat teman-teman semua yang tahun ini merasa kurang puas ataupun gagal di SBMPTN dan di tahun depan ingin mencoba kembali keberuntungan di SBMPTN tahun berikutnya. Jadi teman-teman, ini merupakan sebuah hal yang menurut aku cukup krusial, dan semua poin-poin yang akan aku sampaikan kali ini itu merupakan based on my experience, jadi yang udah aku rasain sendiri, dan menurut aku semoga dari apa yang bisa aku sampaikan ini bisa memberikan sudut pandang baru kepada teman-teman ketika kalian ingin memutuskan untuk gap year ataupun mencoba SBMPTN kembali di tahun depan. Nah, jadi di sini ada 2 poin yang menurut aku bisa aku sampaikan, yaitu dari sudut positif dan juga sudut negatif ketika kalian memutuskan untuk gap year. Nah, aku mulai dari yang poin negatif ataupun kekurangan ketika kalian mengikuti gap year. Mungkin semua kalian tahu lah ya, bagaimana beratnya memutuskan pilihan antara gap year ataupun kuliah swasta ataupun bekerja dan apapun kegiatan yang akan kalian lakukan. Nah, di sini untuk poin nomor 1 yang bisa aku bagikan, pasti kalian banyak yang merasa akhirnya jadi iri ataupun kurang percaya diri ketika kalian melihat teman-teman kalian itu sudah berkuliah ataupun mereka sudah diterima di kampus yang mereka dapatkan, entah itu yang mereka inginkan ataupun yang enggak mereka inginkan sama sekali, tapi mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa berkuliah dibandingkan kalian sih belum tahu nih kejelasannya kayak gimana, kayak kalian harus kuliah kah, atau kalian melakukan kerja kah, atau kalian gap year kah. Di situ yang bikin kalian tuh kayak iri, kok mereka bisa sedangkan aku nggak bisa. Dan terkadang ini sih yang paling penting menurut aku, kurang percaya diri. Untuk poin nomor 2, banyak banget hal-hal sensitif yang menurut aku pribadi bakal kalian rasain, terutama dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini paling menurut aku bakal menjadi sebuah hal yang sangat berpengaruh kepada saat kalian akan mengalami namanya gap year selama 1 tahun ke depan, dimana lingkungan itu sebut saja kayak keluarga ataupun teman ataupun kerabat kalian yang bakal nanyain ke kalian keterima kuliah di mana, kalian mau ngapain sama satu tahun ke depan, kalian mau gap year. Nah, itu yang beberapa orang bakal merasakan perasaan yang sensitif, karena mungkin menurut aku pribadi sudut pandang ataupun pandangan mayoritas terhadap gap year masih dipandang sebelah mata, padahal dibalik semua itu gap year merupakan sebuah hal ataupun sebuah peristiwa yang menurut aku memiliki banyak sekali manfaat ataupun makna tersendiri bagi masing-masing orang. Nah, itu merupakan salah satu yang menurut aku bakal menjadi serangan sensitif buat beberapa orang yang akan merasakannya nanti, karena kayak ketika kalian sedang down tapi lingkungan ataupun orang-orang yang nggak tahu kalian gimana, tapi mereka ngomongin hal-hal yang belum bisa kalian capai. Di situ sih mungkin jadi lebih kayak merasa minder ataupun kalian jadi merasa nggak pede gitu kan. Nah, untuk poin berikutnya, yaitu poin ketiga, aku juga merasa ini sebuah poin yang penting, karena kalian akan kehilangan 1 tahun dari masa hidup kalian. Di sini bukan berarti kalian kehilangan selama 1 tahun ya, tetapi menurut aku ini rada emang cukup eman-eman, karena yang biasanya kalian itu kan langsung melanjutkan jenjang pendidikan kalian secara normal, mungkin dari SD langsung naik ke SMP, SMP naik ke SMA, tetapi kalian dalam proses kehidupan kalian akan terpending selama 1 tahun ketika kalian SMA ke kuliah. Jadi kalian kayak memakan waktu lebih banyak dari seluruh kehidupan kalian untuk masa pendidikan kalian. But menurut aku ini nggak terlalu masalah sih ketika kalian benar-benar memanfaatkannya selama 1 tahun itu dengan hal-hal positif. Nanti aku akan bahas di poin kelebihan dari hal ini. Dan yang terakhir, poin keempat, poin ini mungkin tidak berlaku ya buat ke semua orang, tapi ini ya cukup berpengaruh juga buat teman-teman semua, dimana kita bakal cost more money buat gap year ini sendiri, karena mungkin beberapa orang bakal melakukan
seperti kursus ataupun bimbel intensif yang menurut aku menguras uang cukup banyak. Ya mungkin ada juga sih yang mau belajar mandiri, it's totally okay, tapi ya balik ke ekonomi masing-masing. Nah, jadi gitu teman-teman, poin-poin yang bisa aku sampaikan dari sudut pandang ataupun kekurangan ketika kalian memutuskan untuk gap year. Nah, tapi di balik itu semua masih banyak banget hal positif ataupun kelebihan yang bisa kalian dapatkan ketika kalian memutuskan untuk gap year. Langsung aja, aku mulai dari poin yang pertama. Ketika kalian memutuskan untuk mengikuti gap year, banyak hal positif yang bisa kalian dapatkan. Sebut saja, kalian bisa mengeksplor diri kalian dan mengembangkan kepribadian kalian masing-masing. Mulai dari magang atau part-time, kalian juga bisa kursus, ataupun kalian bisa mengikuti event-event. Jadi selama 1 tahun ke depan, karena kalian tidak punya tanggung jawab, atau kalian nggak punya tanggung jawab akademik, atau kalian juga tidak punya tanggung jawab yang mengikat, jadi kalian masih memiliki spare time waktu yang banyak dan bisa kalian manfaatkan. Sebut saja kayak aku kemarin, karena aku kan sambil kuliah, jadi aku manage waktuku bagaimana aku nggak bisa fokus di kuliah, aku memfokuskan di hal-hal lain juga. Kayak kemarin itu, selain aku persiapin SBMPTN, aku juga mengikuti event, yaitu pemilihan Dimas Di Ajeng Kabupaten Sleman. Itu bener-bener yang bikin aku lebih mengasah kemampuan diri aku, lebih mengeksplor diri aku, mau menyalurkan hobi aku di Dimas Di Ajeng Sleman. Kayak banyak hal-hal positif baru yang aku pelajarin selama aku mengikuti selama 1 tahun itu. Dan aku juga sempat mengikuti part-time ataupun magang di beberapa tempat, dan uangnya juga lumayan banget loh guys. Nah, untuk poin yang kedua, ini dari pengalaman aku pribadi, dalam selama 1 tahun proses yang sangat panjang itu, dari kalian ditolak sampai tahun berikutnya, itu kan bakal banyak banget hal-hal yang kalian alamin. Mulai dari omongan-omongan orang, ataupun peristiwa-peristiwa apa aja yang bakal kalian alami. Di situ bakal membuat kalian menjadi orang yang lebih dewasa, dan menjadi orang yang lebih bijaksana, dimana kalian jadi lebih tahu apa arti dari hidup, dan kalian jadi lebih bisa menghargai orang dari sebelumnya yang kalian belum tentu bisa mendapatkan itu semua. Kalian jadi lebih respect kepada orang, kalian jadi orang yang lebih sabar, kalian jadi lebih bersyukur, dan berbagai macam hal-hal positif lainnya yang bisa kalian dapatkan selama 1 tahun tersebut. Ya, itu balik ke diri masing-masing sih sebenarnya, tapi aku jujur merasa banyak banget poin-poin, insight-insight dari teman-teman aku yang bisa aku dapatkan selama proses selama 1 tahun itu. Untuk poin yang ketiga, sebenarnya ini masih mirip sama kayak poin nomor 1. Di sini kalian bisa lebih produktif. Produktif di sini artinya apa? Kalian bisa memaksimalkan hari-hari kalian ataupun kegiatan kalian selama 1 tahun itu dengan hal-hal yang menurut aku positif. Kayak kalian bisa ngapain pun, kalian bisa manage waktu sesuka kalian gitu loh. Dan ini semua pilihan ya teman-teman. Kalian bisa fokus, kalian terserah sih, kayak kalian mau belajar aja atau kalian pengen main-main aja. Ya itu terserah kalian, yang penting kalian produktif. Produktif di sini kayak kalian bikin hal-hal positif, dan selagi itu bermanfaat buat kalian untuk membangun diri kalian. Dan poin yang keempat ataupun poin terakhir di sini mungkin poin yang paling sangat penting dan paling bermanfaat buat kalian semua. Ketika kalian memutuskan untuk gap year, satu target utama kalian adalah belajar untuk persiapan SBMPTN di tahun berikutnya. Nah, artinya di sini ketika kalian bisa fokus untuk persiapan SBMPTN, berarti kalian bisa lebih fokus untuk mengejar PTN impian kalian. Nah, di sini berarti udah nggak ada lagi alasan kalian ngedowngrade mimpi kalian. Kalian bener-bener bisa mengejar mimpi kalian, kayak kalian pengen masuk PTN-PTN favorit kayak UI, ITB, UGM, kampus apapun itu. Ketika kalian memang udah gap year, seharusnya ketika kalian benar-benar belajar, kalian bisa meraih impian kalian tersebut untuk bisa berkuliah di kampus favorit. Ya karena ya bener aja, bener-bener tinggal belajar doang, masa nggak bisa sih meraih itu kan, dibandingkan saingan-saingan kalian yang anak-anak SMA yang mereka masih fokus, masih terbagi waktunya untuk belajar di bangku sekolah juga. Ya mungkin saingan kalian sebenarnya cuma sesama teman-teman gap year. Tapi di balik itu semua ya adanya kenyataannya masih banyak juga yang gap year tapi belum bisa lolos di tahun berikutnya. Itu semua balik ke pribadi kalian masing-masing. Apakah kalian sudah memaksimalkan, mengefektifkan belajar kalian selama 1 tahun ke belakang tersebut. Dan di akhir itu semua teman-teman, emang untuk memutuskan untuk memilih gap year ataupun mengikuti SBMPTN di tahun berikutnya itu bukanlah sebuah hal yang mudah, karena dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan
yang sudah kalian tahu kan dan sudah aku sebutkan juga di sebelumnya. Dulu aku juga sempat mikirkan, kalau aku gap year ataupun aku ngulang lagi, berarti aku akan kehilangan 1 tahunku, dimana uang aku selama ini yang sudah diberikan orang tua akan terbuang sia-sia. Lalu aku juga bakal kehilangan 1 tahunku, kayak aku bakal ngelihat teman-teman seangkatanku tingkatnya lebih tinggi daripada aku, dan adik kelasku bakal jadi seangkatan sama aku. Di situ aku merasa kayak, is it real? Aku juga tuh sempat mikir kayak, wah berarti teman-temanku bakal sarjana duluan, teman-temanku bakal lebih sukses duluan, bakal lebih cepat kerja duluan. Dan di situ aku bener-bener kayak berpikir lagi. Tapi aku pernah mendapatkan sebuah saran ataupun motivasi dari temanku waktu aku kuliah di Jogja kemarin. Dia bener-bener bilang kayak gini, hidup ini nggak ada finishnya, dan kesuksesan orang bukan ditentukan oleh umur. Nah, dari kata-kata tersebut, di situ aku jadi lebih tersadarkan bahwa betul banget, ya selama kita masih hidup ini, ya nggak akan ada finish-finishnya gitu loh. Karena ketika mereka udah sarjana, ya mereka emang udah sukses. Karena habis sarjana masih ada lagi namanya pekerjaan. Nah, dari pekerjaan juga masih banyak banget tahap-tahap dalam kehidupan yang bakal mereka alamin. Jadi ya udah, santai aja. Dan kesuksesan itu emang benar-benar nggak ditentukan oleh umur. Ketika kalian umur 20 tahun, si aja tuh yang udah sukses, udah kaya. Ada juga yang baru sukses di usia 25 tahun, ada juga yang baru sukses di usia 35 tahun. Jadi ketika kayak cuman selisih 1 tahun, menurut aku ya bener-bener nggak masalah aja guys gitu. Karena ya udah, tadi kayak aku bilang, kesuksesan nggak ditentukan oleh umur, tapi ya emang udah ada jalannya aja lah gitu dari Tuhan. Dan intinya dari semua ini ya lebih bagaimana kita bisa lebih bersyukur dan lebih memaksimalkan dari apa yang seharusnya bisa kita lakukan selama kita hidup, yaitu kerja semaksimal mungkin, menabur kebaikan, berbagi kebermanfaatan kepada sesama, dan menolong orang. Menurut aku itu sih yang lebih penting dari semua kesuksesan yang untuk diri kita pribadi. Jadi mungkin segitu aja sih teman-teman video yang bisa aku sampaikan dalam sesi cerita ataupun berbagi sudut pandang terhadap gap year, ataupun buat teman-teman yang ingin mencoba keberuntungan di SBMPTN tahun berikutnya. Semoga video ini bisa berbagi pandangan kepada teman-teman supaya lebih paham terhadap hal-hal apa saja yang harus kalian persiapkan dan hal-hal apa saja yang akan terjadi ketika kalian memutuskan untuk memilih gap year dan sebagainya. Jangan lupa juga untuk selalu support channel aku dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol merah di bawah sini, dan share juga video ini ke semua teman-teman kalian atau kenalan-kenalan kalian yang membutuhkan pesan-pesan dan pertimbangan melalui video ini. Oke, aku Pak Oliver, see you on my next video and bye-bye. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.